Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, Laos, Apalagi ayo? lupa Kak. Ya sudah, tidak masalah. Nanti kita belajar lagi ya untuk mengenal ASEAN lebih dekat. Tapi kamu tahu nggak apa nama negara tetangga yang paling mirip dengan Indonesia? Dan apa kemiripannya? Sepertinya aku tahu Kak. Negara tetangga yang mirip dengan Indonesia adalah Malaysia Kak. Bahasa dan budayanya mirip. Iya, betul sekali. Nah sekarang yuk kita mulai pelajaran hari ini. Teman-teman di rumah juga terus ikuti kami ya. Nah sebelum kita mulai pelajaran hari ini, gak bosan-bosan Kak Marsal dan Vivi mau mengingatkan kalian untuk menyiapkan buku latihan kalian ya. Dan berdoalah terlebih dahulu sebelum kita belajar. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk di kemudian hari. Berdoa yuk. Amin. Sekarang kita akan belajar untuk mengenal ASEAN lebih dekat lagi ya teman-teman. Silakan Vi dibacakan. Oke Kak. Pada 8 Agustus 1967, 5 negara sepakat untuk mendirikan Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Lebih dikenal dengan sebutan ASEAN, yaitu singkatan dari Association of Southeast Asian Nations. 5 negara itu adalah Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Tujuan didirikan ASEAN ini agar sesama negara bisa bekerja sama dalam banyak hal. Tentunya kerjasama ini bertujuan untuk lebih memajukan bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya di masing-masing negara. Ternyata banyak negara lain di Asia Tenggara yang ingin bergabung menjadi anggota ASEAN. Brunei bergabung pada tahun 1984, Vietnam pada tahun 1995, Laos pada tahun 1997, Myanmar pada tahun 1997, dan Kamboja pada tahun 1999. Negara-negara ASEAN sama-sama berada di kawasan Asia Tenggara dan terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara-negara itu berbeda besar dan kecilnya, juga berbeda jumlah penduduknya. Untuk negara terkaya di ASEAN adalah Singapura. Negara paling banyak penduduknya adalah negara Indonesia. Negara paling luas adalah Indonesia dan negara paling kecil adalah Singapura. Nah sekarang Vivi dan teman-teman di rumah sudah tahu kan negara-negara mana saja yang menjadi anggota dari ASEAN? Sudah Kak. Sekarang Kak Marsal mau kasih pertanyaan nih. Untuk teman-teman di rumah bisa langsung menuliskan jawabannya di buku latihan kalian ya. Oke, pertanyaan pertama. Kapan berdirinya ASEAN? Tanggal 8 Agustus 1967 Kak. Yap, betul sekali. Oke, selanjutnya. Apa tujuan didirikannya ASEAN? Masih ingat nggak? Tujuannya agar bisa bekerja sama dalam banyak hal Kak. Supaya bidang pendidikan, ekonomi, dan budaya setiap negara ASEAN menjadi lebih maju. Betul sekali. Wah, pintar ya. Nah, selanjutnya. Negara mana saja yang pertama bergabung dengan ASEAN? Kalau yang ini pasti Vivi masih ingat. Ingat banget Kak. Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina Kak. Wah bener banget Vivi. Oke, pertanyaan terakhir. Sebutkan negara mana saja yang terakhir bergabung dengan ASEAN? Negara Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, dan Myanmar Kak.
Benar sekali. Yeay. Nah, bagaimana nih dengan teman-teman di rumah? Apakah jawaban kalian benar semua? Nah, sekarang waktunya kita berlatih ya. Perhatikan papan tulis ini. Di sini, Kak Marsal sudah menuliskan 2 buah kalimat yang tanda baca serta ejaannya masih belum benar. Tugas kalian adalah menuliskan kalimat-kalimat ini sesuai dengan huruf kapital dan tanda baca yang benar. Nah, buat teman-teman di rumah, bisa langsung menuliskan jawabannya di buku latihan kalian ya. Silahkan Vivi, diambil spidolnya dan jawab soal nomor 1. Oke Kak, aku jawab ya. Soal pertama, Indra ingin sekali pergi ke negara Brunei, tempat sahabat penanya tinggal. Silahkan. Sudah Kak. Oke, yuk kita bahas bersama-sama. Soal pertama, Indra ingin sekali pergi ke negara Brunei, B-nya besar. Dan kalimat diakhiri dengan titik. Yap, jawabannya betul sekali. Yeay! Oke, selanjutnya ke soal nomor 2. Silakan dijawab. Nah, teman-teman di rumah juga silakan menulis jawabannya ya. Sudah Kak. Baik. Ayah akan datang dari Malaysia. M-nya besar. Betul sekali. Nah, selanjutnya Tita penasaran apakah oleh-oleh yang akan ayah, A-nya besar, bawa untuknya. Tanda tanya. Betul sekali jawabannya. Yeay! Nah, sekarang untuk teman-teman di rumah, perhatikan soal-soal berikutnya ya. Dan tulislah huruf kapital dan tanda baca yang benar pada kalimat-kalimat berikut ini. Nah, setelah membaca informasi tentang ASEAN, sekarang saatnya kamu membuat pohon klasifikasi negara ASEAN. Kamu bisa menggunakan 3 negara saja atau menambahkannya dengan negara ASEAN lain yang kamu ketahui. Kamu bisa membuat dengan caramu sendiri. Misalnya seperti ini. Jika sudah selesai, kalian bisa meminta bantuan ayah, bunda, atau anggota keluarga kalian yang lainnya untuk memeriksa hasil kerja kalian. Tetap di sini ya teman-teman, kami akan kembali lagi setelah yang satu ini. Hai teman-teman, ini adalah tabel misteri kita kali ini. Lengkapilah tabel ini dengan bilangan ganjil dari 1 sampai 17. Sehingga jumlah bilangan pada seluruh baris dan seluruh kolom sama dengan 27. Syaratnya, setiap angka hanya boleh digunakan 1 kali. Jadi, angka berapa saja ya yang bisa digunakan untuk melengkapi tabel misteri ini? Ya, angka yang bisa digunakan adalah bilangan ganjil antara 1 sampai 17, yaitu 1, 3,
5, 7, 9, 11, 13, 15, dan 17. Kita perhatikan ada 3 kotak yang terisi dengan angka 7, 13, dan 15. Maka ketiga angka tersebut tidak boleh digunakan lagi. Tersisa 6 angka ganjil yang dapat kita gunakan. Kita mulai dari baris yang sudah terisi dengan 2 bilangan. Coba lihat baris pertama menurun. Di sini sudah ada 7 dan 15. Jika dijumlahkan hasilnya 22. 7 tambah titik-titik tambah 15 sama dengan 27. Untuk memperoleh 27, kita tambah berapa ya? Ya, angka 5. Sehingga 7 tambah 5 tambah 15 sama dengan 27. Selanjutnya, lihat baris kedua. 5 tambah titik-titik tambah 13 sama dengan 27. 5 tambah 13 hasilnya 18. Untuk memperoleh 27, kita membutuhkan bilangan berapa ya? Ya, 9. Kita masukkan angka 9 pada tabel. Ayo, sekarang saatnya kamu lengkapi sisanya. Sisa bilangan ganjil yang masih bisa digunakan antara lain 1, 3, 11, dan 17. Kalian salin dulu ya tabel ini. Sudah? Jika sudah, jangan sampai lupa mengisinya. Semangat semuanya! Teman-teman kelas 4, yuk kita perhatikan peta negara-negara ASEAN ini. Dari peta negara-negara ASEAN ini, dapat dilihat bahwa Indonesia adalah negara yang sangat luas dan terdiri atas banyak pulau. Tapi bagaimana cara menghitung luas pulaunya? Misalnya, suatu daerah digambar dalam peta dengan skala 1/500.000. Artinya 1 cm dalam peta mewakili 500.000 cm pada jarak sebenarnya. Diketahui ada wilayah berbentuk seperti gambar ini. Kamu bagi-bagi daerah tersebut dalam grid atau kotak persegi. Ukuran perseginya bebas. Tapi supaya mudah, seringkali orang menggunakan persegi satuan berukuran 1 cm x 1 cm, sehingga luas satu buah persegi adalah 1 cm persegi. Hitung berapa kotak yang termuat pada gambar. Kotak yang terpotong oleh batas wilayah akan dihitung jika bagian tersebut lebih banyak di dalam wilayah daripada di luar. Dari gambar ini dapat dilihat bahwa banyak persegi yang termuat dalam wilayah tersebut adalah 100. Untuk menghitung luas wilayah, kita dapat mengalihkan banyaknya persegi dengan luas masing-masing persegi dan daerah yang diwakili oleh 1 cm pada skala. Pada gambar ini, luas satu buah persegi adalah 1 cm persegi dan 1 cm pada gambar mewakili 500 juta cm. Dengan demikian, luas wilayah tersebut adalah 100 kali 1 kali 500 juta sama dengan 50 miliar cm persegi. Jika kita ubah menjadi satuan kilometer persegi menjadi 5 km persegi. Apabila persegi yang digunakan untuk membagi wilayah bukan persegi satuan, misalnya persegi berukuran 3 cm kali 3 cm, gambar menjadi seperti ini. Jika wilayah ini memiliki luas area 11 buah persegi satuan yang dimuat gambar, dengan nilai satu buah persegi satuan adalah 9 cm persegi. Maka, luas wilayah sebenarnya dapat dihitung dengan cara 11 kali 9 cm persegi kali 500 juta sama dengan 49 miliar 500 juta cm persegi. Lalu kita ubah ke dalam satuan kilometer persegi dengan cara membaginya dengan 10 miliar. Kita coret bilangan 0 secara berimbang antara pembilang dan penyebut.
Sehingga tersisa 495 bagi 100. Hasilnya adalah 495 km persegi. Luas persegi sama dengan sisi kali sisi, atau dapat ditulis kuadrat dari panjang sisi. Jika kita simbolkan panjang sisi sebagai S, maka luas persegi sama dengan S kuadrat. Perhatikan tabel ini. Sambil dicatat ya, cara menghitung bilangan kuadrat. Contoh 1 kuadrat. Kalian tinggal kalikan bilangan 1 dengan bilangan 1 itu sendiri. Jadi 1 kuadrat sama dengan 1 kali 1 hasilnya 1. Begitupun 2 kuadrat sama dengan 2 kali 2 hasilnya 4. Dan seterusnya. Kalian tinggal kali bilangan dengan bilangan itu sendiri. Mudah bukan? Jika ada yang belum dimengerti, silahkan tanyakan pada walimu di rumah atau mungkin gurumu. Semangat terus ya teman! Vi, tadi kan kakak sudah menjelaskan kepada kamu dan teman-teman di rumah cara menghitung luas pulau dengan menggunakan kertas grid. Iya, lalu kenapa Kak? Nah, sekarang ayo kita hitung bersama-sama persegi yang ada di dalam batas Pulau Bali ini. Peta ini memiliki skala 1 berbanding 100 miliar. Setiap kotak persegi memiliki ukuran 6 cm kali 6 cm. Tentukan perkiraan luasnya. Masihkah kalian ingat caranya? Ya, pertama kita hitung persegi utuh dan persegi yang tidak utuh pada peta. Sekarang, yuk kita hitung bersama. Bagian persegi utuhnya dulu ya. Ayo teman-teman kita hitung. 1, 2, 3, 4. Banyaknya persegi utuh dalam peta ini adalah 4 persegi utuh. Betul sekali. Nah sekarang ayo kita hitung bagian persegi yang tidak utuhnya. Baik, ayo kita hitung teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Banyaknya persegi tidak utuh adalah 22 persegi tidak utuh. Ya betul, persegi satuan yang tidak utuh ini kita gabungkan agar menjadi persegi satuan utuh. Caranya, 2 persegi satuan yang tidak utuh digabungkan menjadi 1 persegi satuan utuh. Sehingga 22 persegi satuan tidak utuh kita bagi 2. Berapa hasilnya? 11 persegi satuan utuh, Kak. Tepat sekali. Dengan begitu, kamu bisa menghitung luas daerah pulau itu dengan menjumlahkan seluruh persegi utuh. Yaitu 4 persegi satuan utuh tambah 11 persegi satuan utuh sama dengan 15 persegi satuan utuh. Oh, begitu, Kak. Diingat ya teman dan catat. Selanjutnya, luas sebenarnya dapat dihitung dengan cara 15 persegi satuan kali luas tiap persegi satuan kali 100 miliar. Sama dengan 15 kali 36 kali 100 miliar. Sama dengan 54 triliun cm persegi. Selanjutnya kita ubah ke dalam satuan kilometer persegi. 54 triliun dibagi 10 miliar. Supaya mudah menghitungnya, kita coret saja nolnya secara berimbang antara pembilang dan penyebut hingga memperoleh hasil paling sederhana. Pada bagian penyebut, nolnya ada sebanyak 10. Sehingga 0 pada bilangan pembilang kita coret sebanyak 10 buah juga. Tinggal 5.400 dibagi 1. Ya, artinya hasil pembagian itu adalah 5.400 km persegi. Mudah bukan? Diingat ya caranya. Ayo, kalian catat.
Nah, sekarang ayo pasangkanlah bilangan yang terletak di kotak atas dengan bilangan yang terletak di kotak bawah yang merupakan hasil kuadratnya. Kemudian, ayo lingkari pilihan benar atau B dan pilihan yang salah atau S yang tepat dari pernyataan-pernyataan berikut. A. Hasil kuadrat dari bilangan genap adalah bilangan genap. B atau S? B. Hasil kuadrat dari bilangan ganjil adalah bilangan ganjil. B atau S? Ayo dicatat ya pertanyaannya. Sudah dicatat? Bagus. Nanti jangan sampai lupa mengisinya ya. Minta walimu di rumah untuk mengeceknya. Semangat! Teman-teman, jangan lupa ya mencatat judul-judul buku atau teks bacaan yang sudah kita baca hari ini. Seperti hari ini, aku sudah membaca teks berjudul Mengenal ASEAN. Jangan sampai lupa mencatat judulnya ya. Teman-teman, ini yang sudah kita pelajari hari ini. Alhamdulillah ya Kak, kegiatan belajar hari ini berjalan lancar. Iya, semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan bisa kita aplikasikan. Amin. Amin. Teman-teman, tetap jaga kesehatan ya. Ingat terus 5M, yaitu memakai masker, Menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oh iya, jangan lupa kerjakan tugas ya. Sampai jumpa lagi besok. dah. Sekarang tetap belajar dari rumah ya teman-teman. Ingat, jaga jarak, rajin mencuci tangan, dan pakai masker agar kita mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa. Halo sahabat Dikbud, di masa kebiasaan baru seperti sekarang ini, ingat selalu pesan ibu. Keluar rumah kalau penting saja ya nak, ingat untuk selalu 3M. 3M itu mudah dilakukan dan bisa mencegah penyebaran virus corona. Menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak. Sahabat Dikbud, kalau kamu sayang keluarga, jangan bawa virus ke rumah ya. Ingat pesan ibu, ingat 3M.